close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jumpa lagi dengan channel Petani Rumahan yang menginspirasi Anda menjadi petani di rumah. Oke, baiklah, di video kali ini kita sedang menanam terong ya, yang sebelumnya kita semai dan umur semaian aja sudah mencapai 26 hari dan baru kita tanam di pot pembesaran. Dan seperti apa untuk sampai besarnya, kita proses tanamnya atau proses pemeliharaannya seperti apa, simak saja videonya sampai selesai. Dan ini kita menggunakan pot bekas galon mineral ya, yang kita sudah modif, kita lubangin bawahnya tentunya untuk menurunkan air supaya air tidak tergenang di pot dan terjadi pembusukan pada akar tanaman. Oke, kita menggunakan pupuk dasar menggunakan NPK dan kita langsung pindahkan dari semaian ke pot pembesaran ya. Ini di usia ke 26 hari baru kita pindahkan. Baik, selesai juga kita melakukan penanaman terong ya. Untuk selanjutnya kita siram ya, agar langsung basah ya. Oke, setelah penanaman selesai dan sudah disiram, kita lihat penampakan hari-hari berikutnya seperti apa. Tetap tonton video ini sampai selesai karena akan melihat proses selanjutnya pembesaran terong sampai berbuah dan sampai panen ya. Seperti apa kelanjutannya, tetap tonton terus. Ya, kita cek kondisi tanaman terong 10 hari setelah penanaman ya, atau setelah pindah tanam. Sudah terlihat perbedaannya ya. Dan hari ini, hari ke-10 ini kita akan berikan pupuk ya. Untuk pupuk yang saya pakai ini pupuk NPK Mutiara ya, seperti ini. Dan untuk dosisnya nanti kita menyesuaikan karena kondisi tanamannya juga masih kecil. Oke, seperti ini terong ke 10 hari setelah pindah tanam ya.
ada yang sudah besar dan ada yang masih kecil-kecil ya. Ada beberapa sebagian sih seperti ini, ada yang lambat. Oke, kita lanjut untuk pemberian dosisnya menggunakan pupuk NPK. Ya, sudah selesai melakukan pemupukan pertama di 10 hari pasca penanaman ya. Dan kita akan lakukan terus pemupukan per 10 hari ya. Setelah ini berarti ke 10 hari lagi kita lakukan pemupukan lagi agar tanamannya maksimal gitu. Dan untuk tahu bagaimana perkembangannya, tetap tonton terus channel ini, tonton terus videonya sampai panen nanti. Oke, hari 10 pertama setelah penanaman kita melakukan pemupukan dan sudah selesai. Ya, selesai penyiraman hari ini di hari ke-15. Kondisi terongnya subur ya. Kita lihat hari-hari berikutnya. Di hari ke-15 ini hanya melakukan penyiraman, dan untuk pemupukan mungkin di hari ke-20. Jadi kita per 10 hari kita melakukan perawatan pemupukan. Oke. Tanaman terong di hari ke-18 sudah nampak besar-besar. Seperti ini ya tanaman terong di usia ke-18 hari. Ini di 18 hari setelah penanaman.
Review terong di hari ke-25 setelah penanaman ya. Sudah seperti ini. Dan di hari ke-25 ini akan dilakukan penyemprotan menggunakan Gandasil untuk daunnya biar seger ya, biar gemuk-gemuk. Seharusnya di hari ke-20 sih untuk perawatannya, cuman karena hari ke-20 saya tidak sempat, jadi kita sempatkan di hari ke-25. Sudah seperti ini ya, bagus. Baik, kita akan melakukan penyemprotan di usia terong ke-25 hari menggunakan Gandasil D ya. Untuk takaran ini sudah saya siapkan air 10 liter ya. Untuk 10 liter kita kasih 2 sendok aja ya, seperti ini. Kasih 2 sendok. Oke, kemudian kita aduk. Oke, setelah larut ya, kita langsung menggunakan semprotan. Jangan terlalu penuh ya. Oke, kita masukkan ke tabung yang berisikan 2 liter. Ya. Ya, penyemprotan terong di usia ke-25 hari menggunakan Gandasil D sudah selesai ya. Untuk selanjutnya kita nanti perawatan paling menggunakan pengocoran menggunakan NPK ya. Oke, hari ini kita selesai dulu untuk penyemprotan dan perawatan penyemprotan. Tunggu selanjutnya.
Hari ke-27 tanaman terong ini sedang dirawat oleh ibu-ibu kelompok tani Gang Akasia. Pembersihan rumput sekeliling pot ya. Terlihat sudah sangat bersih sampingnya. Ibu-ibu kelompok tani Gang Akasia ini sedang melakukan perawatan pembersihan rumput sekitar pot ya, agar terlihat rapih. Share pak. Siap. Kita kerjanya kelihatan ini. Siap. Luar biasa emang ibu-ibu kelompok tani Akasia ini. Saling menjaga, saling merawat. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Pohonnya banyak buahnya. Review terong di hari ke-33 setelah penanaman ya. Sudah seperti ini, sudah tinggi ya. Ada beberapa yang sudah berbunga, sudah pada berbunga ya, sebagian juga belum. Di hari ke-33 ini kita akan pemberian pupuk ya, menggunakan NPK Mutiara 16. Untuk dosisnya per pot atau per pohonnya 3 gram ya. Untuk penyiramannya dilakukan 2 kali. 2 kali penyiraman ya. Oke, langsung aja kita timbang. Berarti 3 gram kali 40 berarti sekitar 70 gram ya. Kita timbang. Oke, kita lebihin sedikit nggak apa-apa ya. 70 gram untuk 40 pot. Kemudian langsung saja kita larutkan ke air. Ini airnya sudah saya siapkan 14 liter ya, atau dibagi per potnya itu sekitar 350-an, atau sekitar segayung seperti ini ya. Ini 350. Kita aduk sampai merata, benar-benar larut ya, baru kita kocorkan ke tanaman. Oke, sudah larut ya. Kita langsung aja kocorkan. Seperti ini ya. Jangan sampai terkena daunnya. Usahakan langsung ke batang. Ini tahap kedua untuk pengocoran ya, pengocoran. Yang pertama sudah selesai 40 pot ya. Selanjutnya 40 pot lagi.
Dilakukan penimbangan yang sama ya, yang kayak sebelumnya. Kita timbang lagi, kita takar sekitar 70 untuk sisa pot ke 40 yang berikutnya. Oke, 74 kita lebihin sedikit. Kemudian sama seperti yang pertama ya, kita larutkan. Kita aduk lagi. Oke, udah larut ya, NPK-nya kita kocorkan langsung. Ya, di hari ke-33 hari ini tanaman terong ini di sore hari ya. Setelah tadi pagi kita melakukan pengocoran dengan menggunakan NPK, dan sekarang kita lihat tanaman daunnya terlihat ada kutu ya, ada hama. Sudah nampak ada hama ya, seperti ini. Udah mulai tuh. Dan tindakan yang kita ambil langsung kita kasih pestisida ya, sebelum bertambah parah ya. Udah terlihat di hari ke-33 ini. Jadi kita harus ambil tindakan, kita kasih pestisida ya. Untuk pestisida yang saya gunakan, mana tadi ya, merek dagang ini ya, Amistar Top ya. Ini kita gunakan fungisida ya untuk menghalau penyakit daun ya, kayak kutu jamur dan sejenisnya ya. Oke, ini tahap kedua untuk pengocoran ya. Yang pertama sudah selesai 40 pot ya, selanjutnya 40 pot lagi. Dilakukan penimbangan yang sama ya, yang kayak sebelumnya. Kita timbang lagi, kita takar sekitar 70 untuk sisa pot ke 40 yang berikutnya. Oke, 74 kita lebihin sedikit. Kemudian sama seperti yang pertama ya, kita larutkan. Kita aduk lagi. Oke, udah larut ya, NPK-nya kita kocorkan langsung.
Ya, di hari ke-33 hari ini tanaman terong ini di sore hari ya. Setelah tadi pagi kita melakukan pengucuran dengan menggunakan NPK, dan sekarang kita lihat tanaman daunnya terlihat ada kutu ya, ada hama. Sudah nampak ada hama seperti ini. Udah mulai tuh. Dan tindakan yang kita ambil langsung kita kasih pestisida ya, sebelum bertambah parah ya. Udah terlihat di hari ke-33 ini. Jadi kita harus ambil tindakan, kita kasih pestisida ya. Untuk pestisida yang saya gunakan, mana tadi ya, merek dagang ini ya, Amistar Top ya. Ini kita gunakan fungisida ya untuk menghalau penyakit daun ya, kayak kutu jamur dan sejenisnya ya. Oke. Dan untuk dosisnya saya gunakan untuk per 2 liter ini ya. Ini udah saya tabung, ini udah saya kasih air ya. Ini 2 liter ya. Dan untuk 2 liter air ini saya gunakan obat fungsidanya 0,5 mili ya. 0,5 mili. Bentar, belum ya, belum kelihatan. Ya segini, 0,5 mili ya untuk 2 liter air. Bersihin dulu sisa-sisanya. Oke, kemudian saya campur dengan Gandasil B ya. Kebetulan tanaman ini sudah pada berbunga ya, dan untuk perangsang pembungaan kita kasih Gandasil B ya, yang merah ini. Untuk takarannya kurang lebih untuk 2 gram, untuk 2 liter maksudnya, untuk 2 liter air itu sekitar 2 gram ya, atau sekitar segini, 1 sendok teh kali ya, sedikit lagi lah, jangan kebanyakan juga sih. Oke. Dan perlu diingat juga buat teman-teman yang akan melakukan penyemprotan, baiknya dilakukan di sore hari atau di pagi hari ya. Dan cuacanya apabila akan turun hujan mending ditunda ya, harus cuacanya yang bagus, jangan ada indikasi mau hujan gitu. Oke, kita aduk dulu.
Oke, sudah larut ya. Kita mulai penyemprotan aja. Ya, 2 liter air tadi habis untuk pemakaian 40 pot ya. Tinggal 40 pot lagi. Berarti ini 2 liter lagi. Dan untuk caranya komposisinya sama seperti yang tadi ya. Yang pertama, pemberian Gandasil B sekitar 1 sendok teh ya. Kemudian untuk fungsidanya pakai Amistar menggunakan 0,5 mili ya. Oke, 0,5 mili, lebih dikit, pas sih kayaknya. Oke. Kemudian kita kocok ya, tutup dulu. Kemudian untuk cara penyemprotannya ya, semprotkan pada daun bagian bawah seperti ini ya, agar kutu-kutunya kena ya, bagian bawah terus atas juga. Seperti ini ya. Di bagian bawah-bawah juga, bawah-bawah daun, agar terjangkau. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini agak susah kalau sambil megang HP ya. Jadi yang seperti itu caranya ya, yang jelas. Jadi HP-nya kita taruh lagi di tripod. Ya, selesai sudah penyemprotan menggunakan pestisida ya, dengan dicampur dengan Gandasil merah ya. Mudah-mudahan tanamannya terhindar dari penyakit ya. Oke, tonton terus videonya sampai panen. Review tanaman terong di hari ke-38 setelah penanaman ya. Seperti ini sahabat, udah berbuah. Ada beberapa yang sudah berbuah tuh. Ada yang masih bunga juga, bunga banyak. Oke. Seperti ini penampakan terong ke-38 hari. Dan hari ini kita bakal kasih pupuk NPK ya, ke-38 hari ini. Seperti ini.
Iya udah. Oke, seperti biasa ya, kita timbang dulu untuk pupuknya. Untuk 40 pot dulu ya, kita per potnya kita kasih 3 gram ya. Jadi kita di sini membutuhkan sekitar 70 gram. Kita timbang. Oke, 73 ya, lebih dikit kita kasihnya. Kita larutkan ke air sekitar 14 liter ya untuk 40 tanaman. Kita aduk aja biar apa. Dan untuk komposisi airnya kita kasih takarnya segini ya, sekitar 300. Sudah saya siapin 300 ml ya, sudah saya siapin untuk 40 liter itu sekitar 14 liter air ya. Ya, selesai sudah pemberian pupuk di hari ke-38 ini. Kita nantikan sampai panen seperti apa ya hasilnya. Oke. Di hari-hari esoknya kita lanjutkan proses penyiraman dan pemupukan. Selamat pagi kawan-kawan, sahabat. Hari ini tanaman terong ke-41 kita review ya seperti apa. Oke. Ini dia tanaman terong yang ke-41, sudah terlihat buah terongnya ya seperti ini. Oke, seperti ini. Dan satu pohon ada 2, pohon sebelahnya seperti ini, satu pohon juga ada 2 ya. Nah, oke, kita lihat ini satu, ini satu, sudah ada yang berbuah dan ada yang belum, tapi kebanyakan yang belum ya. Sudah seperti ini, setinggi ini ke hari 41. Ini juga ada 2. Oke sobat, hari ini tidak melakukan perawatan ya, hanya sekedar penyiraman di pagi hari di hari ke-41 ini. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Selamat pagi kawan-kawan sahabat. Nih terong di hari ke-45 seperti ini ya. Dan ini sudah kita panen pertama ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Kita sudah panen di hari ke-45. Untuk total harinya ini masa semainya terong di 26 hari dan ditambah ke 45, jadi sekitar 2 bulan lebih ya. Ya 2 bulan lebih sekitar baru bisa panen ya. Seperti kita lihat sudah masih banyak ya, ini buahnya juga sudah pada buah lagi. Ada 2 tiap tangkalnya. Dan ini juga masih ada 2 ya, seperti inilah. Oke, jadi teman-teman sahabat, ini dia terong di usia ke-45 dengan total dari semai antara 2 bulan lebih ya. Kita sudah panen di
panen pertama ya. Dan untuk hasilnya lumayan ya, seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat sendiri, ini hasil dari panen kebun terong di sini ya. Oke, itu aja mungkin video untuk cara menanam terong dari tanam sampai panen. Ya, mungkin video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan di subscribe, komen, atau di share ya. Oke, sekian video cara menanam terong di kebun yang menggunakan pot bekas botol air mineral ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa dipraktekin di rumah. Dan ini pakai cara teknik saya tidak menggunakan organik ya, karena di sini sangat banyak hama ya. Jadi kita sarankan tidak memakai organik ya. Tapi kan tergantung ke tempat teman-teman di masing-masing ya. Oke, itu aja. Mungkin banyak kata lah, banyak yang kurang bermanfaat ya, dimohon dimaafkan. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan untuk video tanam-tanam bisa dilihat aja di channel Petani Rumahan ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.